Kita sudah terlalu sering mendengar para ustadz, baik yang di panggung, di layar, atau di kolom komentar, mengutip ayat-ayat tentang kefanaan dunia, bahwa dunia ini katanya hanyalah permainan dan senda gurau. Mereka pun dengan penuh semangat menyitir surah Al-An'am ayat 32, surah Al-Ankabut ayat 64, dan surah Al-Hadid ayat 20, seolah Al-Quran sedang memperingatkan kita agar tidak terlalu serius menjalani kehidupan ini. Ironisnya, mereka menyampaikannya dengan wajah penuh kesungguhan. Lelucon ini makin lengkap ketika para pendengarnya manggut-manggut, merasa tercerahkan karena telah diberi tiket legitimasi untuk bermalas-malasan. Karena, yaitu tadi, dunia hanya main-main, jadi ngapain capek-capek? Tafsir yang populer dan sudah kadung mapan menyimpulkan bahwa kehidupan dunia yang dimaksud adalah kehidupan yang kita jalani saat ini, sebelum ajal datang menjemput. Maka tak aneh bila sebagian besar umat Islam menjadikan hidup ini semacam ruang tunggu terminal. Bukan untuk membangun peradaban, tapi cukup duduk manis menanti kereta takdir, sambil sesekali membeli gorengan amal dan teh manis zikir. Asal tidak ketinggalan waktu salat, semuanya sah-sah saja. Dunia sudah divonis sebagai tempat ngabuburit sebelum pulang ke akhirat, jadi buat apa berpikir terlalu keras tentang keadilan, ilmu pengetahuan, atau kesejahteraan bersama. Namun, mari kita berhenti sejenak. Bukan untuk menyangkal Al-Quran, tapi untuk memeriksa cara kita memahaminya. Kalau memang dunia ini permainan, mengapa dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 Tuhan menegur dengan keras? Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan main-main? Disinilah ironi itu menjadi terlalu terang untuk diabaikan. Tuhan bersumpah bahwa penciptaan manusia bukan main-main, tapi manusia merasa wajar hidup dengan main-main. Ini bukan sekadar salah tafsir, ini adalah salah niat. Jadi, apa maksudnya kehidupan dunia sebagai permainan dan senda gurau? Apakah ayat tersebut sedang mengajak kita untuk bersikap apatis terhadap dunia? Ataukah sebenarnya Al-Quran sedang menyindir pola hidup manusia yang mereduksi kehidupan menjadi panggung sandiwara? Jika kita tarik konteksnya, ayat-ayat itu lebih menyerupai teguran, bukan petunjuk untuk hidup santai. Dunia menjadi permainan bukan karena Tuhan mendesainnya demikian, tapi karena manusialah yang menjadikannya demikian. Seperti anak-anak yang masuk ruang kuliah dan sibuk bermain kejar-kejaran di antara meja, kita telah mengubah tempat belajar menjadi taman hiburan spiritual. Ada satu hal menarik dari cara sebagian orang memandang agama. Ketika Al-Quran menyebut dunia ini main-main dan senda gurau, ada yang tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk pasrah, untuk malas, untuk tidak perlu berjuang menata kehidupan. Padahal, justru di sanalah letak kesalahpahaman yang paling halus, namun paling berbahaya. Mari kita mulai dengan membuka lembar pertama. Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita meninggalkan dunia, tetapi mengingatkan agar tidak tertipu oleh dunia. Ada perbedaan besar antara meninggalkan dunia dan menundukkan dunia. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan, dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. Itu bukanlah perintah untuk berleha-leha, melainkan peringatan terhadap pola hidup yang melalaikan. Ayat itu dimulai dengan kata i'lamu, ketahuilah. Perintah untuk berpikir, bukan sekadar mendengar apalagi menghafal tanpa makna. Artinya Allah sedang mengajak manusia untuk merenung, menyadari bahwa banyak orang hidup dalam kesibukan yang tampak indah, namun kosong dari tujuan sejati. Namun Sudrun berkata, bukankah kalau dunia ini permainan, berarti hidup ini tidak perlu diseriusi? Tidak. Justru sebaliknya, ketika Allah menyebut dunia permainan, itu bukan untuk mengajak kita bermain-main, tetapi agar kita berhenti mempermainkan hidup. Seperti seorang guru yang menegur muridnya, sekolah ini bukan tempat main. Guru itu bukan sedang mencela sekolahnya, tetapi menegur murid yang salah menempatkan diri. Begitu pula Allah, ketika ia berfirman bahwa dunia ini laibun walahun, ia sedang menegur manusia yang menjadikan tempat ujian ini sebagai taman hiburan. Jika kita perhatikan surah Al-Mu'minun ayat 115, apakah kamu mengira kami menciptakan kamu dengan main-main? Ayat ini justru mengonfirmasi makna yang sama. Manusia sering menjadikan hidupnya main-main, padahal Allah menciptakannya dengan tujuan yang serius. Artinya bukan Al-Quran yang menganggap dunia remeh, tetapi manusialah yang sering mempermainkan amanah kehidupannya. Maka bukan Al-Quran yang menciptakan umat pemalas, tetapi tafsir manusia yang malas berpikir tentang ayat itu.
Coba renungkan, mengapa Rasulullah yang membaca ayat-ayat tentang kefanaan dunia itu setiap hari masih bisa membangun Madinah, mengatur pemerintahan, menulis piagam konstitusi, dan menggerakkan peradaban? Apakah beliau juga menganggap dunia cuma tempat ngabuburit sebelum mati? Tentu tidak. Justru Rasulullah adalah contoh manusia yang paling serius memaknai dunia. Bukan untuk dikejar, tetapi untuk dijadikan jalan menuju ridha Allah. Namun sebelum kita terlalu cepat menyalahkan para ustadz atau menertawakan mereka yang mengingatkan tentang kefanaan dunia, mari kita ingat pesan Nabi. Janganlah kamu saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, sesungguhnya berburuk sangka itu adalah ucapan paling dusta. Maka berhati-hatilah, jangan sampai semangat berpikir membuat kita kehilangan adab. Karena ilmu tanpa adab hanyalah keangkuhan yang disamarkan dengan kecerdasan. Mengkritik tafsir boleh, tapi jangan sampai hati kita kehilangan rasa hormat terhadap para pengingat kebaikan. Karena mungkin di antara kalimat sederhana seorang ustaz yang kita anggap klise, Allah sedang menitipkan nasihat yang menyelamatkan kita dari kelalaian. Dunia memang perlu dikaji, tetapi jangan lupa, akal harus berjalan bersama hati, karena Rasulullah tidak hanya mengajarkan berpikir, tetapi juga berbaik sangka. Beliau pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Artinya, dalam setiap diskusi tentang makna ayat, tujuan kita bukan untuk menang debat, tetapi untuk semakin dekat kepada Allah. Maka tafsir dunia hanya permainan. Bukanlah lisensi untuk bermalas-malasan, melainkan peringatan moral. Jika engkau menjalani hidup tanpa kesadaran, hidupmu hanyalah permainan. Dan kalau engkau menjadikan dunia sebagai arena ibadah, setiap kerja kerasmu adalah amal. Islam tidak menolak pembangunan, tidak menolak ilmu pengetahuan, tidak menolak keadilan sosial, tetapi Islam menolak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Karena dunia hanyalah ladang, bukan istana. Ladang tempat menanam kebaikan, bukan panggung untuk pamer hasil. Ketika Sudrun berkata bahwa dunia disebut hina karena manusia yang merendahkannya, itu ada benarnya. Namun jangan lupa, Allah memang menguji manusia dengan dunia yang rendah nilainya dibanding akhirat. Dalam surah Al-A'la ayat 16-17, sedangkan kamu, manusia, lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti dunia tidak berguna, tetapi karena dunia ini sementara fana dan terbatas. Ia menjadi hina bukan karena ciptaannya cacat, melainkan karena manusia lebih sibuk mengumpulkan angka daripada makna. Dunia adalah madrasah besar. Ia bisa jadi tempat belajar atau taman bermain. Yang membedakan hanyalah niat dan kesadaran. Ketika engkau bekerja dengan jujur, berilmu dengan niat ibadah, menegakkan keadilan karena Allah, maka dunia menjadi saksi amalmu. Namun ketika engkau hanya sibuk menumpuk pujian, status dan pengikut, maka dunia menjadi cermin kehinaan yang engkau buat sendiri. Jadi benar, ayat-ayat tentang dunia bukanlah ayat hiburan. Ia adalah tamparan lembut dari Tuhan, agar manusia sadar bahwa hidup ini bukan sekadar panjang atau pendek, tetapi bernilai atau tidak. Karena dunia ini bukan main-main, tetapi terlalu banyak manusia yang mempermainkannya. Maka kalau hari ini kita membaca surah Al-Hadid ayat 20, bacalah bukan sebagai dalil untuk menyerah, tapi sebagai peta kesadaran. Ketika Allah berkata, ketahuilah, Ia menginginkan kita melek bukan malas. Ketika Allah berkata kehidupan dunia hanyalah permainan, Ia ingin kita berhenti mempermainkan hidup. Dan ketika Allah mengingatkan bahwa dunia ini fana, Ia ingin kita membangunnya dengan kesungguhan. Bukan karena kita cinta dunia, tetapi karena kita cinta Allah yang menitipkan dunia kepada kita. Dunia bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dikelola. Bukan untuk disembah, tapi untuk dijadikan sarana menyembah. Karena yang fana bukanlah nilai hidup, tetapi ambisi yang salah arah. Dan hanya mereka yang mampu menundukkan dunia dengan iman, yang kelak akan dimuliakan di akhirat. Bekerjalah seolah kau hidup selamanya, dan beribadahlah seolah kau mati esok hari. Itulah keseimbangan sejati yang diajarkan Rasulullah.